Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, yang mana pada hari ini kita dapat kunjungan dari petani Azula. Mari kita simak bincang-bincang selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan kita kedatangan tamu dari petani Azula Purwodadi yang kemarin kita sempat review di tempat pembudidayaan Azula gitu. Nah, sekarang giliran petani Azula atau Mas Dian tuh kesini mau lihat-lihat ayam kita yang kemarin dikasih makan pakan substitusi silang. Jadi berpaduan antara Azula sama ayam chopper gitu. Soalnya kan kalau yang Azula itu mempunyai protein yang cukup tinggi, ya sekitar 30% lebih. Nah, itu cocok buat pakan tambahan untuk ayam. Nah, ini Mas Dion ya tertarik di ayam chopper katanya. Jadi gimana Mas Dion? Kok bisa tertarik mau ke sini gitu? Ya, pertama kita berkunjung di farmnya Masnya ini. Ya, kita untuk mencari tahu lah apa saja yang digunakan untuk berbudidaya. Selama ini kan masih menggunakan pakan pabrikan terus. Untuk selanjutnya bisa memperbandingkan antara pakan full dengan pakan substitusi. Nanti kita bisa memperbandingkan estimasi di pakan cost. Jadi pengeluaran biayanya itu gimana. Dan terlebih untuk pakan hijau, perkembangan di ternak ayamnya itu gimana, kita akan bisa tahu. Kalau di kampung-kampungnya Mas Dion ada yang ngasih pakan gitu untuk, sama Azulanya gitu. Untuk di apa, gitu? Kampung selama ini Azula sudah saya manfaatkan sendiri sebagai pakan ayam kampung. Jadi saya memanfaatkan pelet itu pada fase starter ya. Starter. Masih 0 sampai 2 minggu itu sudah lepas kandang, bisa disubstitusi dengan pakan-pakan hijau lainnya. Ya, ini sebatas masukan aja gitu buat peternak-peternak pemula. Semisal kita mau pelihara ternak ayam, nah itu substitusi silangnya itu harus tahu umur dan usia gitu. Seperti pengalamannya Mas Irul, coba Mas Irul. Mas Irul kemarin kan pernah nyoba kepingin modal dikit, tapi untung banyak. Ayam choppernya dikasih katul di umur berapa Mas? Itu hancur loh dikasih katul itu. Ayam itu malah nggak normal, itu gimana itu sih. Nah, jadi itu kemarin Mas Irul sempat berpikir untuk mengurangi kos pakan, biaya pakannya itu biar minim, ditekan menggunakan campuran bekatul. Bekatulnya itu sebelumnya itu nggak diolah dulu, jadi bekatul dari limbah padi langsung dicampur sama pakan pabrikan di umur kurang dari 30 hari. Kurang dari 30 hari aja pertumbuhannya kurang maksimal. Apalagi kalau seandainya umur seminggu atau masa starter itu langsung dicampur. Emang harus ada metodenya. Jadi kita mulai substitusi silang itu umur 35 hari ke atas gitu, baru kita kasih hijauan, pakan bekatul, tapi bekatulnya itu harus difermentasi. Kemarin waktu fermentasi bekatul gimana hasilnya Mas? Bobotnya bertambah, jauh lebih berisi itu. Jadi itu kan bekatul itu kan serat kasarnya itu kan terlalu tinggi. Serat kasar terlalu tinggi itu jika dikasih makan ke ayam, nah itu kurang bagus. Tapi kalau serat kasarnya tinggi dikasih makan ke sapi itu kan ruminansia. Nah, kalau yang ini kan unggas. Jadi ya kalau di sapi itu lambungnya itu ada 4 gitu kan. Itu emang butuh serat kasar. Jika ke unggas itu kan pencernaannya itu udah beda. Jika kebanyakan serat kasar malah pertumbuhannya itu jelek. Jadi nutrisinya itu nggak bisa terserap gitu, makanya diolah dulu menggunakan E4 kemarin ya Mas, sama molasses diolah, difermentasi. Nah, itu fungsinya untuk memecah serat kasarnya. Serat kasar itu kan selulosa.
kita pecah menjadi, jadi ada enzim dari EM itu namanya enzim selulase, itu fungsinya untuk memecah serat kasar. Habis itu kita kasih hijauan dari azolla itu. Jadi azolla itu kan proteinnya tinggi, emang 10% dari pakan ayam itu kita kasihkan hijauan gitu. Jadi buat menambah nutrisinya. Iya betul. Apa itu tadi itu? Manggot juga bagus. Jadi manggot itu protein hewani, kalau azolla itu protein nabati gitu. Jadi ya harus protein hewani sama protein nabati itu harus imbang gitu. Jadi harus kita padukan. Kalau protein hewani dari manggot, kalau nabati itu dari azolla gitu. Nah selama ini Mas Dion itu kelincinya itu kan dikasih azolla, itu gimana Mas pertumbuhannya? Pertumbuhan ya bagus. Jadi intinya untuk menggantikan pakan lah. Selama ini kan memakai pakan hijau berupa rumput. Jadi azolla bisa juga dijadikan alternatif pakan segar yang bisa diberikan atau bisa dijadikan pelet. Untuk prosesnya azolla bisa ditiris terlebih dahulu dengan dibersihkan akarnya itu bisa. Selanjutnya untuk pembuatan pelet itu juga sama, cuma dimix dengan bahan-bahan lain bisa, seperti tepung jagung, bekatul, bisa ditambahkan promix dan lain-lain, terserah, itu bisa dimix. Yang intinya kalau pembuatan pelet itu untuk pakan kering jangka lama. Jadi pakan ayam kita itu kita memanfaatkan sumber daya alam. Masih banyak gitu Kak, seperti daun kelor, pepaya, terus dari rempah-rempah seperti jahe, kunyit, itu bisa dijadikan obat herbal sama obat pemacu pertumbuhan ayam gitu. Ya kesimpulannya, jika kita mau nernak ayam, kita boleh meminimalisir pengeluaran kos pakan, tapi itu ada takarannya masing-masing, seperti pencampuran substitusi silang dengan hijauan atau dengan bekatul. Jika kita kasih bekatul, kita fermentasi dulu, pokoknya harus sesuai dengan standarnya lah. Jadi kalau umur 0 hari kita kasih pakan bekatul langsung sama pur gitu, pasti nggak jadi lah, sudah 100% nggak jadi. Contohnya siapa contohnya? Gimana ini gua? Jadi intinya di ayam itu DOC itu harus kita kasih pakan yang proteinnya tinggi, full pabrikan sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan kita baru bisa menyelingi pakan pabrikan dengan azolla, dengan manggot atau dengan bekatul, tapi bekatulnya difermentasi dulu aja biar lebih bagus. Kalau masa usia starter itu bagaimana? Ayam itu kita tekan deplesinya. Kita berikan perawatan yang standar. Banyak artikel-artikel tentang manajemen pemeliharaan DOC atau manajemen brooding, bisa lihat di artikel banyak gitu. Habis usia starter masuk ke usia finisher. Nah usia finisher ini 35 hari ke atas. Nah itu point feed atau feed intake-nya itu udah mulai tinggi, masuk ke pembentukan daging. Jadi bisa kita substitusi silang. Kita ya tetap melakukan rutinitas sehari-hari kita. Sehari kita misal mau ke sawah, ya udah ke sawah. Jadi nggak lama perawatannya. Misal kita bangun pagi jam 6, kita alokasikan di 1 jam. 1 jam kita ngasih pakan, ngasih minum, kasih obat. Nah langsung kita bisa tinggal kerja ke sawah atau ke kebun. Nah nanti jam 12 kita bisa cek, misal air minumnya habis, kita kasih. Setelah itu sore kasih pakan lagi, terus malam jam 9 kita cek lagi, itu siapa tahu pakannya habis atau gimana, kita kontrol. Nah jadi ya gitu aja, gitu sepele, pokoknya jangan panik, terus tetap hati kita itu tetap enjoy, pikiran kita itu enjoy, jadi pasti ayamnya pasti sehat-sehat. Demikian video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke? Salam kopi jos. Ternak pitik iki wonge kudu sing slow.